Shalom para sahabat Narwastu, salam sehat. Kembali lagi dengan podcast ke-116 Majalah Narwastu. Kembali kami mengundang seorang tokoh senior, advokat senior yang tidak asing lagi di negeri ini. Beliau adalah Bapak Said Damanik SHMH di kalangan advokat nasional. Beliau tidak asing lagi. Beliau saat ini masih dipercaya sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Peradi Pusat. Pada pemilu 2024 yang lalu, tepatnya pada 14 Februari, beliau sudah tampil sebagai caleg DPRD Kota Bekasi dari Partai Perindo. Beliau sudah berjuang dan beliau juga mendapat pengalaman berharga dari kegiatan politik yang terjadi selama sekali 5 tahun tersebut. Kita nanti akan berbincang dengan Bang Said Damanik yang kita kenal juga seorang aktivis HAM. Beliau juga sahabat Narwastu. Beliau juga seorang tokoh masyarakat dan waktu mahasiswa dan kuliah pernah menjadi pengurus dan anggota Komite Nasional Pemuda Indonesia dan pernah juga menjadi anggota FKPPI termasuk menjadi aktivis mahasiswa. Kita akan berbincang dengan figur nasionalis dan Pancasila ini tentang apa barangkali yang bisa di-sharekan dari pengalaman ikut menjadi caleg, termasuk harapan-harapannya kepada caleg-caleg terpilih di pemilu 2024 kali ini. Shalom Bang Said, apa kabar Bang? Shalom Bung Jendro, kabar baik, selamat pagi, salam sehat semuanya dan salam sukacita buat pendengar dan pembaca nama Majalah Narwastu dan kita semuanya. Tuhan berkati kita. Ya, Bang, di bulan-bulan yang lalu Abang sudah menyampaikan ketika kita maju sebagai seorang caleg, kita harus siap menang dan siap kalah. Abang ini seorang petarung. Karena banyak juga caleg begitu tidak mendapat hasil memuaskan di pemilu, tidak muncul lagi untuk bersuara. Tapi Abang ini kelihatannya tetap semangat gitu. Boleh tahu Bang, apa sebenarnya yang Abang lihat dalam pencalekan Abang dan Abang masih bisa menjaga suasana hati sehingga tetap semangat? Terima kasih Bung Jondro. Saya sangat bersyukur pada Tuhan bahwa saya bisa mengalami usia saya yang demikian dengan pengalaman hidup yang saya alami dan buat saya matang dalam segala hal ya untuk melakukan sikap dan visi misi ke depan langkah-langkah saya. Terus terang saya waktu sebagai advokat yang sudah lebih 30 tahun, saya hanya ingin melayani saja masyarakat Kota Bekasi yang lebih luas dan lebih heterogen untuk menjadi calon legislatif. Itu pun karena diberikan kesempatan teman-teman para tokoh Perindo di Bekasi. Nah, jadi saya mencoba melayani. Saya sadar saya melayani. Siap untuk bisa jadi kalau Tuhan kehendaki masyarakat memilih, siap juga kalau tidak jadi. Gitu ya. Jadi saya tetap berdoa, saya tetap berusaha. Puji Tuhan waktu itu sempat jadi caleg nomor 1 dari Perindo untuk dapil Kota Bekasi. Juga puji Tuhan saya dapat suara yang lumayan untuk dari Partai Perindo. Tapi memang setelah kompetisi dengan partai-partai lain, saya memang akui bahwa ada beberapa partai yang sudah cukup eksis dan cukup matang untuk menyikapi setiap pemilu dengan segala macam cara-cara yang baik, yang positif, dan juga mungkin cara-cara yang kurang baik. Tapi ya itulah situasi dan kondisi politik Indonesia yang nggak bisa menjamin ke depannya seperti apa. Dan itu. Sama-sama kita hanya berusaha ingin melayani. Jadi saya terus terang sangat bersyukur dengan keadaan sekarang yang boleh dibilang dinamikanya sangat tinggi. Dinamika situasi sosial politik dan hukum di negara kita ini luar biasa gitu ya. Karena apa? Dari 3 capres-cawapres itu saya nggak kenal secara pribadi, tapi saya tahu betul latar belakang masing-masing itu memang kita nggak menduga. Ada nomor 2 yang menjadi tampil dan dengan segala macam dukungannya. Apakah dengan situasi sistem pemilu ya dalam praktek yang cukup baik, setengah baik, ataupun dengan cara-cara yang curang barangkali ya. Jadi itulah yang terjadi. Termasuk juga pemilu caleg ini, baik pusat maupun daerah tingkat 1 dan tingkat 2 itu saya melihat betul-betul sudah berjalan dengan baik lah ya, aman ya. Cuma apakah situasinya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak itu silakan aja lah ya, masing-masing menilai kondisi sosial politik sekarang dalam kenyataan objektif yang kita lihat gitu ya. Jadi saya hanya bersyukur bahwa tolong para teman-teman yang jadi mudah-mudahan
capres cawapres itu betul-betul kita yakini aja bahwa Tuhan itu kehendak Tuhan lah, ya itu yang terjadi untuk bangsa ini. Mudah-mudahan semakin adil, semakin rukun, semakin sejahtera lah bangsa kita gitu ya. Untuk para teman-teman legislatif yang jadi, saya ucapkan selamat dan semoga betul-betul mengembalikan fungsi eksistensi legislatif dengan 3 tujuan pokoknya, yaitu pengawasan, perundang-undangan, pengaturan undang-undang, juga anggaran, mengatur anggaran. Jangan lupa ya, pengawasan, mengatur membuat undang-undang dan peraturan, termasuk pengawasan undang-undang dan juga apa itu lagi 3 fungsi DPR itu ya, kontrol. Itu harus dijalankan. Kontrol ya. Jadi jangan sampai menyimpang gitu ya. Jadi jangan seperti biasa-biasa saja. Sebaiknya sih menurut saya perlu ada peningkatan ya, peningkatan pengawasan, peningkatan keadilan, rasa keadilan, peningkatan bahwa anggaran itu yang saya dengar kita membutuhkan sekian triliun dan sebagainya lah, itu ahli ekonomi lah yang tahu ya. Mudah-mudahan semuanya adalah untuk kebaikan bangsa ini ya, betul-betul tidak dikorup ya. Yang saya juga ngeri kadang-kadang kalau dengar angka-angka triliun itu ya, tapi mudah-mudahan itu semuanya untuk kemaslahatan umat lah, untuk kesejahteraan bangsa gitu ya. Dan juga para tokoh masyarakat, para tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh bidang hukum ini juga elit partai politik juga betul-betul berorientasi kepada keadilan, kesejahteraan bagi bangsa ini gitu ya. Itu yang paling utama buat saya. Jadi jangan dulu yang ketua DPR pusat maupun daerah tingkat 1, 2 itu hanya menikmati untuk diri sendiri atau untuk kelompoknya ya. Anda jangan lupa Anda adalah wakil rakyat. Saya ulangi lagi, wakil rakyat, bukannya wakil partai ya, tolong itu. Dan juga untuk Anda berjuang dan menyuarakan suara-suara aspirasi rakyat gitu ya, bukan hanya kelompok tertentu dan bukan untuk kepentingan Anda sendiri. Tolong ingat ini ya, karena saya mengimbau ya para jurnalis, para wartawan, yudikatif dan legislatif, masyarakat umum juga profesional, supaya tolong kontrol mereka ini supaya betul-betul berjalan benar dan adil sesuai dengan fungsi dan peran daripada legislatif ya. Saya ulangi lagi, fungsi dan peran legislatif ya, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, dan bukan hanya wakil partai. Betul awalnya diusulkan oleh partai, tapi pada saat Anda duduk, Anda adalah wakil rakyat untuk kepentingan bangsa sesuai dengan pemilihan, di mana tanggung jawab Anda di dapil masing-masing ya. Saya kira ini yang saya perlu. Bagi yang kurang berhasil ya, saya pikir melayani di mana aja kok ya kan, mau di suprastruktur politik, eksekutif, legislatif, yudikatif, mau infrastruktur politik di masyarakat, di profesional, wartawan dan sebagainya, itu pelayanan semua kok ya kan. Dan saya bersyukur dia bisa melayani. Kebetulan saya berada di profesi yang nggak ada pensiunnya, advokat. Nah, jadi selagi saya bisa hidup dan selagi saya sehat, selagi saya bisa bersuara, saya ingin menyuarakan sesuatu untuk tegaknya keadilan, kebenaran dan hukum di mana saja dan kapan saya mengimbau kawan-kawan begitu juga, kawan-kawan yang kurang berhasil sebagai caleg legislatif maupun pusat maupun sampai daerah, itu bukan luyu, bukan akhirnya galau dan sebagainya, tapi terus harus semangat, terus harus penuh sukacita bahwa masyarakat dan bangsa ini menantikan peran Anda secara positif. Saya kira gitu. Iya, Bang Said, waktu Abang maju sebagai caleg, Abang kan sudah belusukan ya? Ya. Turun ke masyarakat untuk menyerap apa aspirasi mereka, terutama di Kota Bekasi. Ya. Kemudian meskipun Abang belum terpilih, Abang akan tetap menyuarakan aspirasi rakyat, misalnya waktu Abang diundang sebagai narasumber di media, bicara di forum diskusi, Abang akan tetap menyuarakan itu? Saya tetap Said Damanik yang jadi atau tidak jadi anggota legislatif. Begini ya, waktu saya kampanye ke daerah-daerah, saya sedih juga ya. Masyarakat saya ini, saya ke RW-RW, ke kelurahan-kelurahan, ke RT-RT itu, mereka senang sekali dengan kehadiran saya, karena saya ikhlas murni untuk melayani. Dan saya bilang, saya nggak tahu kalau yang lainnya, saya bilang, saya menjadi anggota DPRD, caleg ini adalah untuk melayani. Dan saya melayani 5 tahun. Bukan hanya untuk terpilih tanggal 14 Februari, anggota Dewan, udah selesai, udah itu lupa dengan rakyat pemilih, masalah yang memilih kita, yang percayakan kita. Tapi saya tetap ingin 5 tahun itu bersama-sama dengan rakyat untuk mendayung kehidupan bangsa ini, masyarakat ini ke arah yang lebih baik, lebih adil, lebih sejahtera. Itu saya jaminkan lah 5 tahun. Saya bukan yang untuk menang. 5 tahun kalau saya jadi, telepon saya, kapan saya
selagi saya bisa, tentu saya akan prioritaskan mana yang penting dan kurang penting dan sebagainya gitu. Jadi masyarakat itu sangat senang, ya masyarakat senang. Jadi dia bilang, waduh, saya bilang Perindo menang. Nah, terus langsung bilang nomor 1, namanya siapa? Saya temani. Mereka semangat sekali. Itu mak-mak yang di RT RW itu. Saya jadi kalau terbayang karena Bung Jondro menanyakan tadi, saya terbayang ya mereka sangat menantikan peran para tokoh masyarakat, sama menantikan anggota masyarakat yang kebetulan tanda petik diberikan sedikit kelebihan ekonomi, sedikit kelebihan pengetahuan, sedikit kelebihan iman untuk ingin melayani lebih menjadi garam dan terang. Saya kira itu yang sangat dinantikan masyarakat. Dan ingat ya, melayani tulus dengan ikhlas, maksimal dan objektif gitu ya. Jadi bukan karena melayani ada kepentingan gitu ya. Karena di sana ada ini, ada itu, untuk jabatan, untuk uang dan sebagainya. Itu bukan itu gitu. Jadi saya pikir, saya bilang saya cukup, saya ada tempat tinggal, saya ada kendaraan, saya ada kerjaan, saya bisa hidup sehari-hari. Tapi saya ingin melayani lebih untuk kepentingan masyarakat, supaya peran saya, eksistensi saya lebih dirasakan oleh masyarakat luas, ya. Bukan hanya masyarakat yang kebetulan komunikasi dengan saya, atau saudara-saudara saya, atau komunitas di mana saya dekat, atau bergaul, atau berorganisasi, bukan. Lebih luas lagi. Maka senang sekali, dan hampir kadang-kadang beberapa itu yang baru saya kenal kembali datang ke rumah saya, ingin dilayani sebagainya gitu. Mereka sedih juga lah, mereka mendengar saya tidak jadi, tapi saya pikir nggak apa-apalah, ya itu biasa perjuangan jadi atau tidak jadi. Jadi bagi teman-teman yang tidak jadi anggota legislatif, saya himbau bahwa tetap kita harus semangat, tetap kita harus berjuang, tetap kita harus berbuat. Jadilah eksistensi manusia yang berguna, begitu, bangsa dan negara dan di mata Tuhan. Iya. Kemudian waktu Abang dulu sosialisasi dan kampanye, Abang kan dikenal sangat aktif mengedukasi masyarakat baik di bidang hukum dan politik. Nah, terkait dengan money politics yang selama ini Abang bilang, kita harus berani menentang politisi-politisi yang memainkan money politics. Selama ini bagaimana pengalaman Abang mengedukasi masyarakat itu? Terima kasih Pak Jondro, ini pertanyaan yang sangat-sangat menarik ya. Sampai ngapain buat pemilu? Ada anggaran untuk pemilu? Nggak usah aja ada pemilu. Bayangin triliunan. Saya kira kalau 1 triliun itu uang 20.000 penuh. Gitu. Itu udah besarnya uang untuk anggaran pemilu. Terus saya jawablah saya itu. Saya betul sekali edukasi, kebetulan saya juga dosen tamu sebagai PKPA, pendidikan khusus advokat, dan juga pernah rutin di Atmajaya 2 tahun. Saya juga mengajar pendidikan advokat di perguruan tinggi swasta dan negeri. Jadi saya ingin sampaikan begini, bahwa jangan lupa ya, saya hanya ingin melayani ya untuk fungsi daripada anggota DPRD atau DPRD Bekasi ini. Jadi kalau ada perlu, gak usah sungkan hubungi saya kalau saya jadi gitu ya, apalagi soal jadi, karena lain saya pribadi, ini Indonesia ya, lain kalau saya anggota dewan gitu ya. Jadi telepon saya kan tentu langsung diterima kalau oleh Kapolres ataupun wali kota, kalau yang telepon anggota dewan ya. Itu masih begitu Indonesia kayak itu, boleh buat. Tapi kalau nggak jadi ya, saya juga sebagai warga negara biasa saya berperan seperti itu. Jadi saya sampaikan kepada mereka bahwa jangan lupa bahwa saya ingin melayani, ya, saya yang berbuat, dan saya berharap semua begitu. Jadi bukan kepentingan hanya duduk menjadi anggota dewan, bukan hanya itu dan berhenti dan melupakan pemilihnya, enggak. Jadi fungsi edukasi, memberikan pengertian apa itu DPRD, saya sampaikan kepada rakyat. Ternyata mohon maaf ini, saya terbuka aja ini. Sebagian masyarakat paham apa itu pemilu, sebagian masyarakat paham itu caleg, tapi kadang-kadang sebagian masyarakat menganggap caleg adalah sumber uang. Sebagian pengurus partai kadang-kadang ini. Jadi semuanya UD. Jadi padahal sebetulnya fungsi eksistensi lembaga itu yang harus difungsikan. Orang itu yang harus mengembalikan fungsi dewan gitu ya. Mereka senang sekali dengar saya bilang bahwa saya anggota dewan. Kalau jadi anggota dewan 5 tahun itu Anda hubungi saya kapan saja, apapun urusannya.
untuk tegaknya keadilan, Gitu ya. untuk tegaknya adanya kesehatan. Hubungin saya tahu caranya. Bukan saya orang kaya, bukan saya orang hebat, tidak. Tapi saya tahu prosedurnya, bahwa konstitusi kita di negara kita, kalau istilah Kristen itu kitab suci. Bangsa kita sebagai kitab sucinya UUD 45. Di UUD 45 di pembukaan itu jelas sekali bahwa pemerintah harus memperhatikan kepentingan rakyat, harus memperhatikan pendidikan rakyat, kesehatan rakyat. Itu saya tahu persis. Nah, saya bisa mengingatkan siapa yang saya harus ingatkan. Untuk kesehatan siapa? Saya banyak bantu orang sudah dari kesehatan, bahwa undang-undang kesehatan mengatakan semua orang harus dibantu, bukan ditanya ini siapa, siap nggak bayar sekian, bukan itu dulu. Itu undang-undang, bukan kata saya gitu loh. Nah, kayak gitu-gitu kan rupanya masyarakat banyak nggak tahu gitu loh. Gitu ya. Terus kalau Anda ditangkap sembarangan oleh polisi, ya kan, nggak jelas dasar hukumnya apa, main tangkap saja hanya untuk kepentingan nakut-nakuti dan sebagainya, panggil saya. Gitu. Saya tahu caranya gitu loh, karena itu sekolah saya dan kegiatan saya sehari-hari gitu loh. Mereka senang mendengarkan itu dan akhirnya, oh gitu ya, dikiranya bahwa hanya ini kegiatan sekali 5 tahun sekali untuk rame-rame saja, ya kan? Memang kita terus terang semua memang terus terang jadi caleg memang harus ada pengorbanan, memang waktu, tenaga dan memang uang. Nah, jadi minimal saya kasih mereka makan. Mereka kan sedikit sekedar kebutuhan sembako yang dasar-dasar aja. Saya tidak berani ngasih uang. Ada perempuan nanya begini, Bang, nggak perlu kita serangan fajar. Nggak, saya serangan itu kapan aja, bukan hanya fajar, kapan aja. Tapi serangan itu nggak pakai uang. Kenapa? Saya tahu persis, saya penasihat hukum. Ngasih uang dan menerima uang itu juga kalau kepentingannya untuk dipilih, supaya dipilih sebagai itu gratifikasi. Itu melanggar undang-undang. Saya nggak mau di situ kepilih langsung masuk penjara. Itu nggak mau saya. Tahu kan? Siapa yang mantan wali kota Bekasi dua-duanya masuk penjara? Iya. Di dalam hukum itu ada yang jelas, ini benar, ini salah. Ada gray area, abu-abu. Nah, ini abu-abu ini hanya tahu penasihat hukum. Kalian nggak tahu barangkali. Gitu. Itu yang membuat dua wali kota itu masuk penjara. Gitu ya. Gitu ya. Ya, memberikan, mendesak pejabat yang dia angkat ngasih minta uang. Meminta ngasih pendapatan kepada seseorang ngasih minta uang. Itu bahaya. Jadi juga untuk saya dipilih, saya bagi-bagi, itu bahaya. Walaupun sebagian mereka mengerti, sebagian juga agak sedih gitu. Dia berharap banyak saya untuk memberikan sesuatu. Saya hanya memberikan pengetahuan, memberikan semangat, dan memberikan jaminan supaya selama 5 tahun saya kepilih, saya akan bantu dan menolong dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya ngomong, bukan hanya janji. Saya akan buktikan, saya bilang. Pilihlah saya bilang gitu kan. Jangan seperti nggak tahu yang lain-lain, saya bilang itu. Hanya untuk duduk dan terpilih, selesai. Udah itu tinggalkan masyarakatnya yang milih dia. Itu orang lain, bukan saya. Mereka sangat tegun dan teriak dengan semangat. Hidup saya lemani, hidup saya lemani. Saya jadi senang ya, prihatin gitu ya. Aduh, kalau saya jadi, kalau nggak jadi mereka sedih dong jadinya. Betul sekali gitu ya. Tapi komunikasi abang dengan mereka tetap akan abang terus aja kalau ada perlu apa-apa. Malah saya 1-2 orang yang kebetulan dizolimi di sekolahnya anaknya saya bantu. Oh, ya kan? gitu bang ya? Iya. Ada yang jadi tetap sebenarnya wakil rakyat bang ya? Oh, iya, walaupun saya bilang tidak duduk di parlemen ya? Ya. Di luar ini saya harus katakan ya, ada beberapa teman gitu ya, karena dia berobat ke rumah sakit, nggak ada uang, dia pakai BPJS. Ternyata baru 3 hari disuruh pulang, karena BPJS jatah 3 hari. Saya langsung datangin itu dokternya, saya datang para perawatnya. Ketakutan mereka, ada apa? Tolong ya, ini saya pengacara, saya datang, saya tinggalkan. Kenapa nih adik saya, saudara saya ini baru 3 hari berobat, dipulangkan dari rumah sakit, sementara dia BPJS, terus dibilang udah BPJS jatahnya ini. Saya bilang harus bereskan. Saya kasih keterangan nama. Waktu itu ke perawatnya aja saya datang, karena nggak ada pimpinannya, nggak ada dokternya, saya pulang. Udah pulang akhirnya teman saya ini dipanggil lagi. Bu, tolong datang lagi ya. Nah, saya akan lurus lagi, Bu. Ya. Takut rupanya dikasih tahu ke pimpinan rumah sakit dan dari dokter bahwa wah dia acara itu. Dan sebenarnya itu menjalankan peran wakil rakyat bang ya? Saya membantu dengan tulus juga, karena teman-teman itu kan nggak punya, secara ekonomi ya. Mereka ingin berobat, penyakitnya parah. Dan kalau bayar ratusan juta, ya kan. Puji Tuhan, yang saya tolong itu sekarang sehat. Gitu Pak. Ya, dioperasi akhirnya nggak bayar. Maksudnya nggak bayar, BPJS yang bayar. BPJS itu kan bayar juga stres. Cuma rumah sakit itu menagih ke pemerintah daerah. Itu undang-undang kan gitu ya. Jadi pemerintah daerah bayarnya. Ya. Cuma memang ada kewajiban. Makanya saya himbau dalam kesempatan ini kepada semua masyarakat, jadilah anggota BPJS. Ya, karena toh iurannya murah dan akhirnya dijamin sakit apapun, biaya apapun biayanya akan dibayarkan oleh BPJS oleh pemerintah gitu ya. Termasuk juga saya dalam kesempatan ini terus terang saja melalui podcast ini bahwa sebagai pengacara,
Kalau Anda tertimpa katakanlah dizolimi, ditimpa ketidakadilan yang sangat parah, hubungi saya. Ini tolong Pak Jondro kasih handphone saya, hubungi saya, ya kan? Mari kita bicarakan. Tentu saya seleksi lah, kira-kira masalahnya apa ini. Jujur yang penting, bukan ngada-ngada gitu ya. Saya akan bantu, saya akan tolong. Baik tertimpa ketidakadilan, baik ada masalah-masalah di bidang kesehatan, melalui podcast Narwahtu, saya menawarkan diri. Tolong hubungi Pak Jondro supaya menghubungi saya. Kalau memang betul-betul perlu dan betul-betul tidak mampu, dan silakan hubungin. Dan tentu saya pelajari dulu masalahnya gitu ya, dan saya akan berikan solusi karena tanpa di dewan pun, tanpa legislatif pun, saya bantu banyak orang kok. Itu kewajiban saya gitu. Saya kira di lingkungan saya di Pekayon Jaya Bekasi itu, di RW dan sebagainya itu tahu saya lah. Makanya saya suaranya tinggi di sana. Mereka tahu saya pengacara. Saya kira gitu, Bung Jondro. Ya. Bang Said Damanik, terima kasih perbincangan kita yang cukup menarik ini. Ya. Para sahabat Narwastu, perlu lagi saya sampaikan, Bang Said Damanik ini adalah seorang advokat senior. Sudah ratusan kasus hukum yang diberitakan media massa pernah ditangani. Ya. Bahkan sebuah berita nasional dulu waktu pilot Garuda ratusan demo, pernah juga beliau ini menjadi kuasa hukumnya, Bang ya? Ya. Ya. Satu hari mogok pilot Garuda dulu, saya di belakang mereka. Sampai Abang ditelepon menteri ya? Ya. Dan perlu juga disampaikan, sudah banyak kasus hukum yang ditangani beliau ini, hanya kasus terorisme yang belum pernah Abang tangani ya? Iya, dan pajak, saya nggak suka soalnya. Oh begitu Bang ya? Iya. Baik, para sahabat Narwastu, itu perbincangan yang cukup menarik dengan seorang advokat senior, seorang sahabat Narwastu, yang saat ini juga Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat Pradi. Kita berharap beliau ini tetap menyuarakan aspirasi masyarakat, karena beliau juga sering diundang sebagai narasumber di berbagai media, di forum seminar, forum diskusi, bahkan di lembaga-lembaga atau instansi organisasi atau pemerintahan. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, dan Tuhan memberkati. Amin. Indonesia. Shalom. Salam sehat.